Baik, yang pertama ini ada Bankruptcy Reform Act of 1978. Nah, perusahaan itu dianggap insolven apabila tidak bisa membayar utang tepat waktu atau total utangnya itu melebihi nilai wajar asetnya. Adapun insolvensi ini sendiri itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada equity insolvency atau tidak mampu membayar tepat waktu, dan kedua bankruptcy insolvensi atau total utang itu melebihi nilai wajar atau lebih besar dari aset. Nah, Undang-Undang Kebangkrutan 1978 itu menggantikan aturan lama, menetapkan hukum kepailitan federal, dan juga membentuk pengadilan khusus, serta telah beberapa kali itu diamandemen. Terakhir itu pada tahun 2005 dengan BAPCPA. Nah, BAPCPA ini itu memperketat aturan, membatasi waktu eksklusivitas perusahaan dalam mengajukan rencana reorganisasi maksimal 18 bulan sebelumnya atau bisa lebih lama. Kemudian ada duties of the debtor corporation. Nah, debtor atau yang biasa disebut perusahaan yang bangkrut itu wajib menyerahkan laporan keuangan, daftar aset dan juga utang, serta bekerja sama dengan trustee. Adapun trustee sendiri itu merupakan kurator atau pengelola yang bertugas menjual aset, menginvestigasi laporan keuangan, memverifikasi klaim, dan juga membagi hasil likuidasi sesuai dengan aturan prioritas. Kemudian yang selanjutnya ini ada liquidation atau likuidasi. Nah, likuidasi ini itu sendiri itu digunakan ketika perusahaan sudah tidak dapat diselamatkan atau pailit. Nah, dalam proses ini seorang trustee itu ditunjuk untuk mengambil alih aset perusahaan, menjualnya, dan juga membagikan hasil penjualannya kepada kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang diatur oleh undang-undang. Nah, urutan pembayaran itu dimulai dari biaya administrasi seperti honor trustee dan juga biaya hukum, kemudian gaji pegawai yang belum terbayar dengan batas tertentu, pajak, kreditur dengan jaminan atau secure creditors, kreditur tanpa jaminan atau unsecured creditors, dan juga yang terakhir yaitu para pemegang saham, baik preferen maupun saham biasa. Nah, pada kenyataannya itu pemegang saham biasa itu seringkali tidak mendapatkan pembagian karena seluruh aset itu sudah habis untuk membayar kreditur. Debitur berkewajiban menyerahkan laporan aset, kewajiban, dan juga laporan keuangan serta bekerja sama dengan trustee. Nah, trustee sendiri itu atau kurator bertugas untuk mengelola, menjual aset, memverifikasi klaim kreditur, mengadakan rapat kreditur, serta menyusun laporan bagi pengadilan. Sementara itu, hakim kepailitan itu akan mengawasi jalannya proses, mengeluarkan putusan terkait perselisihan, dan juga menentukan apakah rencana reorganisasi ini itu dapat diterima. Kemudian di sini itu ada informasi terkait dengan balance sheet dari Chem Corporation pada 1 Agustus 2017. Yang pertama ini ada aset, current asset, yang pertama cash ada 3.000, marketable security at market 7.000, kemudian account receivable net of estimate itu ada $25.000, kemudian ada inventories $50.000, prepare expense $4.000, dengan total aset lancar ini ada $89.000. Kemudian ada long term aset ini ada land yaitu $15.000, kemudian building netnya $40.000, equipment net $30.000, intangible aset ini ada $30.000, sehingga total dari long term aset ini ada $91.000, sehingga total keseluruhan aset dari Chem Corporation ini ada $180.000. Kemudian ada juga liabilities and stockholders equity. Yang pertama ada current liability, ada account payable $65.000, wage payable $13.000, property tax payable $2.000, not payable bank
$25.000, notes payable suppliers ada $5.000, interest payable ada $7.000, sehingga total dari current liabilities ini ada $117.000. Kemudian ada long term liabilities, ada mortgage payable senilai $50.000, sehingga total keseluruhan dari liability ini ada $167.000. Kemudian ada stockholders equity, yang pertama ada capital stock, ini ada $200.000. Kemudian retained earning ada minus $187.000, sehingga total stockholders equity ini ada $13.000, sehingga total keseluruhan dari liabilities and stockholders equity ini ada $180.000. Kemudian ada Chem Corporation Statement of Affairs on August 1, 2017. Pertama ini ada book value $55.000. Kemudian ini ada land and buildings net, ini $60.000, yaitu estimate realizable value / secure creditors liability. Untuk land and buildingnya ada $60.000. Kemudian ada less mortgage payable and interest payable, yaitu totalnya $55.000. Kemudian estimate realized value available for unsecured creditors ini ada $5.000. Kemudian ada book value $25.000, ini pledge for partially secure creditors, ada account receivable $22.000, less not payable to bank and interest payable dengan total $27.000, sehingga estimate realized value available for unsecured creditors ini 0. Kemudian ada available for priority and unsecured creditors, ini ada $3.000 cash. Kemudian ada $7.000 marketable securities, ada $50.000 inventories, dengan estimate realized unsecured for creditors dari inventories ini ada $55.000. Kemudian ada $4.000 ini prepaid expense, estimate release-nya ini 0. Kemudian ada $30.000 yaitu equipment net, dengan estimate realize ini ada $12.000. $6.000 intangible asset dengan estimate realizable value ada 0, sehingga total available for priority and unsecured creditors ini ada $82.000. Kemudian less priority liabilities ini ada $15.000, sehingga total available for unsecured creditors ada $67.000. Kemudian total available for unsecured creditors, kemudian ada estimate deficiency ini ada $8.000, sehingga total keseluruhan $75.000. Kemudian ada liabilities and stockholder equity, book value for fully secured creditors ini $50.000 dan $5.000, ada mortgage payable and interest payable dengan secure and priority claims ada $50.000 dan $5.000, sehingga total $55.000. Kemudian ada partially secured creditors ini ada $25.000 dan juga $2.000 dari not payable bank dan juga interest payable dengan total $27.000. Kemudian ada less account receivable pledge $22.000, sehingga unsecured non-priority claims ini dapat $5.000. Kemudian ada $13.000 dan juga $2.000 ini ada wage payable dan property tax payable, yaitu $13.000 dan $2.000, sehingga total keseluruhan ini ada $15.000. Kemudian ada unsecured creditors, account payable dan juga notes payable ini dengan total $65.000 dan $5.000. Kemudian ada stockholder equity, capital stock dan retained earning dengan total $200.000 dan juga $187.000 minus, sehingga totalnya $180.000. Kemudian total unsecured non-priority claims ini ada $75.000. Kemudian selanjutnya ini melanjutkan slide sebelumnya, yaitu kemudian di sini ada
The estimate realized values are follows. Yang pertama cash $3.000, kemudian marketable securities ada $7.000, account receivable $22.000, inventories of net selling expense $55.000, prepaid expense ini 0, kemudian ada land and building ini ada $60.000, kemudian ada equipment $12.000, intangible asset ini 0, sehingga total keseluruhan yaitu ada $159.000. Nah, kemudian ada trustee accounting. The following entry could be prepared to open the trustee books for CAM. Ini ada di debit ada cash $3.000, marketable security $7.000, account receivable $25.000, inventories $50.000, prepaid expense $4.000, land $15.000, building $40.000, equipment $30.000, intangible asset $6.000, kemudian di kredit ini ada account payable $65.000, wage payable $13.000, property tax payable $2.000, not payable bank ada $25.000, notes payable supplier $5.000, interest payable $7.000, mortgage payable ada $50.000, estate equity ada $13.000. Journal itu untuk to record custody of CAM Corporation in liquidation. Kemudian di sini juga ada transaction and event during the first month of CAM. Trustee are described and journal entries to record them in trustee books are di bawah ini. Yang pertama itu ada previously unrecorded utility bill for $500 is received, yaitu estate equity pada utility payable ini $500.000. Kemudian ada untuk intangible asset are deemed worthless and are write off atau dihapuskan, yaitu estate equity pada intangible asset senilai $6.000. Kemudian yang ketiga ada all inventory items are sold for $40.000, yaitu inventory-nya ini terjual $40.000, yang mana $18.000 itu untuk account dan juga $30.000 itu cash. Jurnalnya yaitu cash $30.000, account payable new $18.000, estate equity $2.000 pada inventories $50.000. Kemudian yang keempat ada equipment is sold for $14.200 cash. Jadi peralatannya ini itu terjual cash $14.000, jurnalnya cash $14.200, estate equity $15.800 pada equipment $30.000. Kemudian ada wage and property tax out on August 1 are paid, yaitu wage payable di debit $13.000, property tax payable di debit $2.000, pada cash $15.000. Kemudian land and building are sold, tanah dan bangunannya ini terjual dengan harga $64.000 cash, dan juga mortgage payable dan related interest ini dibayar, yaitu cash di debit $60.000, pada land $15.000, pada building $40.000, pada estate equity $9.000, ini atas penjualan tanah dan juga bangunan. Kemudian ada mortgage payable ini $50.000 di debit, interest payable $5.000 di debit, pada cash $55.000 di kredit. Kemudian ada insurance policy include in prepared expense are cancelled and it's $1.000 cash refund, yaitu cash $1.000, prepaid expense $1.000. Kemudian ada account receivable $21.000 ini are collect, yaitu cash debit $21.000,
Estate equity di debit $4.000, account receivable di kredit $25.000. Kemudian ada $21.000 ini diterima on account is applied to the bank, yaitu interest payable $2.000, not payable bank $19.000, cash $21.000. Kemudian ada estate administration expense, yaitu estate equity di debit $3.000, cash di kredit $3.000. Kemudian ada trustee fee yaitu $2.000. Jurnalnya estate equity pada trustee fee payable new $2.000. Jadi yang selanjutnya, setelah transaksi peristiwa 31 Agustus sudah dicatat pada pembukuan wali amad, yang dimana laporan keuangan dapat disiapkan sebagaimana yang diperlukan menunjukkan kemajuan menuju likuidasi dan posisi keuangan. Nah, pada laporan yang pertama pada bagian kiri, kita kan udah tahu di laporan penerimaan dan pengeluaran kas pada 1 Agustus sampai 31 Agustus 2017, di mana laporan kas kwitansi dan kas pencairan itu ada saldo kas pada 1 Agustus 2017 besar $3.000. Yang tambahan penerimaan kas, penjualan barang inventaris, penjualan peralatan, penjualan tanah, dan total penerimaan kas yaitu sebesar 21, yang dijumlah total penerimaan kas sebanyak $130.200 yang dijumlah dengan saldo kas awal yang dimana ada $3 yang menjadi $133.200 dan dikurangi dalam pengeluaran tunai yang sudah dikeluarkan pada perusahaan, yaitu upah yang harus dibayar sebesar $13.000 yang dimana 133.200 ditambah 94 yaitu menjadi $39.200 karena sebelumnya udah dikurangi dengan 94 karena total pencarian tunai, yang dimana saldo kas 31 Agustus 2017 $39.200. Lalu ada laporan perubahan ekuitas harga peninggalan dari 1 Agustus sampai 31 Agustus 2017 itu ada ekuitas harta warisan di 1 Agustus 2017 yang sebelumnya ada $13 yang dimana dikurangi kerugian bersih atas likuidasi yang sebelumnya di atas ada $18.800 yang dimana asetnya yang sudah ada di data 500, 3.000 dan 2.000 atas biaya itu $13.000 dikurangi 24.300 penurunan bersih untuk periode, jadi defisit perkebunannya 31 Agustus 2017 yaitu minus $11.300, yang dimana jadwal kerugian bersih atas likuidasi aset ini piutang usaha, persediaan tanah dan bangunan, peralatan, aset tidak berwujud, sudah nilai bukunya pada 1 Agustus sudah ada pada catatan, yang dimana kita pindah di kehilangan, yang dimana sudah berjumlah kerugian bersih atas likuidasi aset menjadi minus $18.800, yang dimana sudah diilustrasikan pada laporan perubahan ekuitas properti untuk camp corporate dari 1 Agustus hingga 31 Agustus 2017, yang dimana kita ada pernyataan realisasi dan likuidasi, di mana adalah pernyataan aktivitas yang menunjukkan kemajuan menuju likuidasi harga debitur, yang dimana pada laporan neraca per 31 Agustus 2017 yang dimana neraca ini selama tahap likuidasi yang dikurangin kan itu menjadi $78.500, lalu total kewajibannya $11.300 dengan total liabilitas dikurangi defisit menjadi jumlah $67.200, yang dimana kita ada laporan realisasi dan likuidasi itu kita jumlah nanti kewajiban ada aktiva, kewajiban, pendapatan atau kerugian seperti biasa, lalu kita jumlah balance atau tidak, yaitu hasilnya balance ada $370.000 dan yang sebelah kanan dan kiri harus balance. Oke, terima kasih, bye. Selanjutnya ada recognition. Yang pertama ada treasury atau debtor and precision atau DIB, di mana dalam chapter 11 sebelumnya debitur biasanya tetap mengelola asetnya sebagai debtor in precision. Nah, treasury juga ditunjuk bila ada penipuan.
yang dimana ada salah arus demi dalam kepentingan tersebut. Hakim juga jarang menunjukkan tertulis karena manajemen dianggap sebagai kompeten. Yang tertulis juga tugasnya untuk mengelola aset, membuat laporan, menilai klaim, dan menyiapkan rencana dalam reorganisasi. Jika terdapat utang eksternal melebihi $5, pengendali juga dapat menunjuk examiner untuk menilai aset debitur. Yang kedua ada komite representation atau komite kreditur, yang dimana komite kreditur melindungi kepentingan kreditur dan menjaga aset dalam debitur. Komite juga meninjau transaksi debitur dan dapat menunjukkan keberatan ke dalam pengadilan. Semua negosiasi juga debitur dilakukan secara komite kreditor. Dan komite ditunjuk oleh US, TST, dan biasanya terdiri dari 7 kreditor tanpa ada jaminan yang cukup besar atau memadai. Di mana pemilihan komite ini juga sangat penting karena konflik antar komite ini dapat menghambat reorganisasi dalam proses perusahaan atau kerjasama dalam perusahaan. Selanjutnya ada the plan of reorganization, di mana semua rencana dalam reorganisasi yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang ada di dalamnya. Dan dalam jangka waktu 120 hari, pertama hanya untuk debitur yang boleh mengajukan, lalu pihak lain bisa ikut sebagian perusahaan yang dimana memakai fixed payment bankruptcy yang sudah disetujui oleh kreditor, yang dimana sebagai contoh seperti General Motors pada 2009. Isinya rencana mencakup klarifikasi klaim, perlakuan sama, cara eksekusi, larangan saham non-voting, dan aturan yang dibuat oleh direksi itu sendiri. Serta dapat dipakai juga untuk likuidasi tertib seperti circuit city, di mana konfirmasi membutuhkan persetujuan 2/3 nilai klaim dan lebih dari 1/2 jumlah kreditor. Atau kita bisa sebut juga dipaksakan lewat cramdown, dan praktiknya juga sering dilibatkan oleh negosiasi dan investor yang sudah membeli klaim secara murah atau di bawah nilai yang seharusnya, seperti kasus Maxi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya adalah pelaporan keuangan selama masa reorganisasi, yang dimana kewajiban perusahaan pertama, utang tanpa jaminan atau unsecured, dan utang dengan jaminan yang tidak mencukupi disebut preparation liabilities subject to compromise. Utang ini itu dinegosiasikan antara debitur dan kreditur, biasanya dibayar lebih rendah dari klaimnya. Nah, dilaporkan juga terpisah di neraca, sementara utang lainnya akan dicatat seperti biasa. Nah, pada laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi, yang dimana biaya reorganisasi seperti honor profesional, restrukturisasi itu dilaporkan terpisah sebagai reorganization item. Nah, beban bunga itu dicatat sesuai yang dibayar atau diakui. Perbedaan dengan bunga kontraktual harus juga diungkap. Lalu, laba per saham harus tetap dilaporkan secara normal, dengan catatan jika ada kemungkinan penerbitan saham baru pasca reorganisasi. Lalu, laporan yang kedua adalah laporan arus kas. Arus kas terkait reorganisasi itu dipisahkan dari operasi normal. Nah, ASC 852 menganjurkan penggunaan metode langsung atau direct method. Lalu laporan yang ketiga adalah laporan keuangan gabungan tambahan. Laporan keuangan konsolidasi dianggap kurang memadai untuk perusahaan dan mewajibkan laporan keuangan gabungan ringkas sebagai informasi tambahan, sehingga piutang atau utang antar perusahaan harus diungkap. Konsolidasi bila tidak tepat
bila ada trustee yang mengelola anak perusahaan. Memasuki contoh dari reorganisasi. Pertama, di situ disajikan laporannya. Ada yang pertama, aset tetap yang mencakup kas sebesar 50, akun piutang 500, persediaan 300, dan aset lain sebesar 50, sehingga total dari aset tetap itu 900. Yang kedua, ada aset pabrik. Yang pertama ada tanah senilai 200, bangunan 500, peralatan 300, dan hak paten senilai 200, sehingga total dari aset pabrik itu 1.200. Nah, aset-aset ini dijumlah totalnya 2.100. Selanjutnya ada current liabilities atau kewajiban. Yang pertama ada akun hutang berjumlah 600, ada hutang pajak berjumlah 150, ada accrued interest on 15 bonds atau hutang obligasi sebesar 90, ada not payable to bank sebesar 260, sehingga total dari current liabilities atau kewajiban ini itu 1.100. Lalu ada 15% bonds payable atau hutang obligasi, itu partly secured with land and building. Jadi ada parsial gitu untuk bangunan dan juga tanahnya 1.200. Lalu memasuki ekuitas. Yang pertama ada modal saham sebesar 500 dan ada pengurangan defisit sebanyak 700. Maka total dari ekuitasnya sendiri minus 200. Sehingga total dari kewajiban dan ekuitasnya itu 2.100. Nah, pada pengajuan kebangkrutan, TIK itu menutup pembukuan lama dan membuka yang baru. Perusahaan dapat mendapat pembiayaan jangka pendek dengan persetujuan pengadilan untuk tetap beroperasi sambil menyusun rencana reorganisasi. Jadi pada tahun 2016 tidak ada kewajiban sebelum pengajuan yang dibayar dan tidak ada bunga yang diakui. Yang kedua, TIK diizinkan membeli peralatan baru senilai 100.000 dengan umur manfaat 5 tahun, depresiasinya garis lurus. Lalu yang ketiga ada depresiasi gedung 50.000 per tahun, peralatan lama 60.000 per tahun, dan amortisasi hak paten 50.000 per tahun. Yang keempat, biaya kebangkrutan termasuk komite kreditor dan pemegang saham langsung diakui sebagai beban dan dibayar secara tunai. Sehingga terbitlah jurnal yang baru adalah accounts payable atau hutang itu 600, ada accounts taxes payable atau hutang pajak sebesar 150, ada accrued interest payable on 15% bonds, hutang obligasi sebesar 90, ada juga not payable to bank 260, 15% bonds payable sebesar 1.200, pada 5 liability subject to compromise. Ini untuk mereklasifikasi hutang subject to compromise yang sudah tadi dijelaskan sebesar 2.300. Selanjutnya adalah laporan laba ruginya dari perusahaan TIK. Yang pertama ada penjualan sebesar 1 juta dikurangi dengan HPP-nya 430, dikurangi dengan gajinya 250, lalu ada depresiasi dan amortisasi 170, dan dikurangi beban lainnya sebesar 50, sehingga total dari itu semua sebesar 100.000. Lalu dikurangi dengan professional fee untuk memproses bangkrutannya sebesar 450, sehingga rugi bersihnya sebesar 350 minus ya. Lalu ada defisit awal sebesar 700, sehingga defisit per 31 Desember 2016 1.050. Lalu masuk ke balance sheet atau neracanya. Yang pertama ada current asset, itu sama seperti yang tadi, kas 150, piutang 350, persediaan 370, dan ada karena aset lainnya sebesar 50, sehingga totalnya 920. Lalu ada aset pabrik sebesar tanah 200, bangunan 450,
peralatan 330, hak paten 150 sehingga totalnya 1130. Sehingga total dari kedua aset itu 2.050. Lalu ada kewajiban, ada hutang jangka pendek 150, ada hutang usaha 100, ada hutang gaji 50, sehingga total dari hutang ini 300. Lalu ada liability subject to compromise, itu totalnya 2.300.000. Lalu ada defisit dari pemegang sahamnya sendiri. Yang pertama ada modal sahamnya itu 500. Lalu ada defisitnya sebesar 1.050.000. Yang tadi dari laporan laba ruginya itu, sehingga total dari liabilities dan defisit dari pemegang sahamnya itu 2.050.000. Selanjutnya adalah pelaporan keuangan untuk perusahaan yang keluar dari reorganisasi. Proses umum reorganisasi itu melibatkan restrukturisasi hutang, modal, serta revaluasi aset. Nah, pemegang saham itu bisa kehilangan kendali apabila pengadilan menilai mereka tidak punya lagi kepentingan ekuitas. Banyak perusahaan akhirnya dijual, bukan berdiri kembali secara independen. Sehingga debitur itu biasanya mengubah anggaran dasar untuk memungkinkan penerbitan sekuritas yang baru, baik tunai maupun sebagai pengganti klaim kreditur. Lalu yang kedua, ada reorganization value, yang merupakan perkiraan dari nilai wajar perusahaan baru tanpa memperhitungkan utang, yang ditentukan melalui proyeksi arus kas masa depan ditambah dengan hasil penjualan aset yang tidak dipakai. Nilai ini sangat penting karena menentukan seberapa besar pemulihan kreditur dan distribusi saham. Lalu ada fresh start reporting, yang dimana apabila nilai aset reorganisasi kurang dari total kewajiban dan klaim yang diakui. Yang kedua, pemegang saham lama menerima kurang dari 50% saham entitas baru atau kehilangan kontrol substansial. Nah, jika terpenuhi, maka entitas dianggap baru dan saldo laba dihapus. Laporan keuangan akan dimulai dari awal. Nah, pengalokasian nilai reorganisasi itu dialokasikan ke nilai aset berwujud dan tidak berwujud sesuai dengan metode akuisisi. Sisa nilai dicatat sebagai reorganization value in excess of amounts allocable to identifiable asset atau mirip goodwill khusus, sehingga utang dicatat dengan nilai kini. Pajak tangguhan dari rugi fiskal masa lalu dipakai untuk mengurangi nilai reorganisasi berlebih, lalu mengurangi beban pajak. Laporan keuangan awal mengungkap penyesuaian aset ataupun hutang, penghapusan hutang, penghapusan saldo laba atau defisit lama, serta faktor penentuan nilai reorganisasi. Perbandingan laporan antara laporan entitas baru tidak bisa dibandingkan dengan laporan entitas lama. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai pelaporan keuangan untuk perusahaan yang sedang berkembang. Nah, jadi dalam reorganisasi korporasi, kewajiban modal dan aset biasanya restrukturisasi. Nah, kemudian banyak perusahaan tidak bisa keluar dari kepailitan secara mandiri, sehingga menjadi perusahaan dan menerbitkan surat berharga baru. Nah, keterlibatan pemegang saham ditentukan pengadilan kepailitan. Nah, penyelesaian yang bergantung pada negosiasi pihak terkait, sementara hakim memiliki kewenangan luas, termasuk mengutamakan kreditur tanpa jaminan demi keadilan. Selanjutnya yaitu nilai reorganisasi. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah menentukan nilai reorganisasi entitas yang keluar dari kepailitan merupakan bagian penting dari rencana reorganisasi. Nilai reorganisasi entitas tersebut mendekati nilai wajar perusahaan tanpa memperhitungkan kewajiban. Kemudian yang kedua adalah nilai reorganisasi menentukan berapa banyak yang akan diterima pada kreditur dan
berapa banyak saham perusahaan hasil reorganisasi yang akan diterima masing-masing kelas kreditur ketika perusahaan keluar dari kepilitan. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan keuangan oleh perusahaan yang rencana reorganisasinya telah dikonfirmasi. Pengendalian ditentukan oleh apakah entitas reorganisasi tersebut pada dasarnya merupakan perusahaan baru yang memenuhi syarat untuk pelaporan awal baru atau fresh start reporting. Nah, kemudian untuk fresh start reporting atau pelaporan awal baru itu dilakukan dengan yang pertama mengalokasikan nilai reorganisasi ke aset yang dapat diidentifikasi. Jadi nilai reorganisasi perusahaan harus dialokasikan ke aset berwujud atau tangible dalam aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi sesuai dengan metode akuisisi dalam akuntansi. Kemudian yang kedua adalah pelaporan kewajiban. Nah, kewajiban selain pajak penghasilan tambahan harus dilaporkan pada nilai kini pada tanggal konfirmasi secara reorganisasi. Ini diatur menurut GAP ASC 740. Manfaat pajak tanggungan yang diperoleh dari kompensasi kerugian fiskal bersih sebelumnya terlebih dahulu digunakan untuk mengurangi nilai reorganisasi yang melebihi jumlah yang dapat dialokasikan ke aset yang dapat diidentifikasi. Kemudian yang ketiga adalah laporan keuangan akhir entitas lama. Nah, laporan akhir entitas lama pertanggal dan untuk periode berakhir pada tanggal konfirmasi secara reorganisasi harus mengungkapkan dampak penyesuaian pada masing-masing akun aset dan kewajiban akibat penerapan fresh start reporting. Kemudian selanjutnya yaitu pengungkapan dalam laporan keuangan entitas baru. Nah, jadi JIP ini mensyaratkan agar catatan atas laporan keuangan awal entitas baru itu mencakup pengungkapan berikut. Yang pertama adalah penyesuaian terhadap jumlah historis masing-masing aset dan kewajiban, kemudian jumlah penghapusan utang, kemudian jumlah saldo laba ditahan atau defisit sebelumnya yang dieliminasi, dan faktor-faktor penting yang berkaitan dengan penentuan nilai reorganisasi. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan komparatif. Nah, laporan keuangan fresh start milik entitas baru tidak dapat dibandingkan dengan laporan yang disusun oleh perusahaan pendahulu sebelum konfirmasi secara reorganisasi. Nah, kemudian untuk pelaporan oleh entitas yang tidak memenuhi syarat fresh start reporting, jadi perusahaan yang keluar dari reorganisasi tetapi tidak memenuhi kriteria untuk fresh start reporting harus melaporkan kewajiban ini pada nilai kini menggunakan tingkat bunga. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi kasus reorganisasi. Nah, jadi T Corporation mengajukan perlindungan dari para kreditur berdasarkan bab 11 Undang-Undang Kepanitiaan pada 5 Januari 2016. TIK berstatus sebagai debitur dalam penguasaan dan pada saat pengajuan racanya mencakup hal-hal berikut seperti gambar di bawah ini. Jadi pada tanggal pengajuan rekening bank dan pembukuan TIK itu ditutup dan pembukuan baru dibuka. Perusahaan mengatur pembiayaan jangka pendek dengan bank untuk melanjutkan operasi sambil menyusun rencana reorganisasi. Sehingga selama tahun 2016 tidak ada kewajiban pra pengajuan yang dibayar dan tidak ada bunga atau yang diakui dan banknot atau obligasi. Kemudian pengadilan kepanitiaan mengizinkan TIK berinvestasi 100.000 dalam peralatan baru pada Agustus 2016. Kemudian peralatan ini memiliki masa manfaat 5 tahun dan menggunakan metode depresiasi garis lurus dengan perhitungan setengah tahun terdekat. Kemudian beban depresiasi seperti bangunan, peralatan lama, dan amortisasi paten itu untuk bangunan senilai 50.000, paten lama senilai 60.000, dan amortisasi paten senilai 50.000. Dan yang terakhir adalah terkait biaya terkait kepilitan, termasuk semua biaya komite kreditur dan komite pemegang saham diakui sebagai beban saat terjadi dan bayar tunai. Nah, jadi selanjutnya yaitu reklasifikasi kewajiban yang dapat dinegosiasikan. Nah, jadi pada awal tahun 2016, TIK mereklasifikasi kewajiban yang termasuk dalam proses kompromi ke akun terpisah. Jurnal yang mencapai reklasifikasi tersebut ada sebagai berikut, seperti pada gambar di bawah ini. Yaitu ada account payable, tax payable, accrued interest payable, not payable to bank, kemudian 15% bonus payable, kemudian liability subject to compromise. Nah, jadi klaim pra pengajuan senilai 2.300.000 pada neraca tanggal 31 Desember 2016, klaim pra pengajuan sebesar 2.300.000 dapat dicatat terpisah di bawah akun kewajiban yang dapat dinegosiasikan.